Selamat pagi Oriflame Indonesia. Perkenalkan, nama saya Agus Priyono dari Jakarta. Teman-teman, semua yang di sini ada yang suka tempe, ada tempe bacem suka, tempe orek suka, masak sendiri. Tapi kali ini saya nggak akan bahas tentang tempe teman-teman, tapi saya akan bahas perjalanan saya di Oriflame. Kalau tadi ada Mbak Juliana yang cerita bahwa dia lulusan SMP, saya lulusan S2 teman-teman. Sombong nggak apa-apa ya. Jadi saya lulusan S2, otomatis pekerjaan saya banyak. Yang pertama, saya pernah kerja sebagai distributor alat elektronik antar provinsi. Yang kedua, saya pernah juga kerja di bidang kuliner. Ya, yang ketiga, saya pernah juga kerja di bidang fashion. Tapi saya nggak kerja sama Ivan Gunawan ya. Nah, teman-teman, untuk ketiga pekerjaan saya yang tadi saya maksud adalah sebenarnya nggak beda jauh sama Mbak Juliana tadi. Saya lulusan S2 tadi yang saya maksud adalah SD, SMP, sama seperti Mbak Juliana tadi. Nah teman-teman, yang saya maksud tadi kerja sebagai distributor elektronik. Saya dulunya seorang pekerja sales keliling. Mungkin kalau dulu pernah lihat saya di daerah Sumatera, dari Lampung sampai Medan, itu saya dulu kerjanya lintas provinsi jadi salesnya. Jadi bawa-bawa blender, bawa-bawa kompor, keliling ke rumah, ke rumah, Bu, permisi gitu. Nanti orangnya bilang, mas nggak mau beli gitu. Nanti saya bilang, oh, iya Bu, saya tahu Ibu nggak mau beli, saya cuma mau tanya ini kampung apa kok gitu. Jadi nggak mau kalah. Nah, di Oriflame ini, saya kerja sebagai sales keliling ini pernah mau digebukin orang sekampung teman-teman, karena dikira penipu. Ya sebenarnya sih waktu itu agak sedikit menipu. Mungkin kalau pernah lihat orang, Ibu bisa dapat hadiah kami kalau Ibu menang undian dan Ibu pakai sabun tit gitu. Itu dulu saya seperti itu. Mau dia jawabnya bener, ya kasih Ibu hadiahnya. Kalau mau kasih salah ya saya benerin, tapi tetap bayar. Gitu. Yang kedua, tadi saya bilang bahwa saya kerja di bidang kuliner, berhubungan sama tadi. Jadi saya dulu di bidang kulinernya adalah sebagai buruh pembuat tempe. Mungkin di sini ada yang mau bikin tempe bareng saya? Kita join bisnis, ya. Nah, dari tempe ini saya itu pelarian dari kerja sebagai sales keliling tadi, karena di Medan otomatis saya nggak punya duit untuk pulang. Terus ada yang nawarin, Gus kamu mau nggak kerja sebagai buat tempe? Saya nggak bisa lah. Enggak, kerjaan cuma godok-godok doang gitu. Oh, godok-godok doang mah bisa, kasih api, tungguin juga udah matang. Ternyata nggak gitu teman-teman. Kalau kalian pernah makan tempe, cara buat tempe itu nggak berisinya diinjek-injek, ya. Tapi enak kan? Belum pada tahu kan kalau berisinya diinjek-injek. Nah, yang ketiga, saya pernah kerja sebagai fashion, kerja di fashion. Kelihatannya keren banget fashion teman-teman. Tapi saya kerja di sebuah konveksi. Ada yang pernah kerja di konveksi? Nggak ada. Saya doang. Jadi harus aku ceritakan karena pasti nggak ada yang tahu. Jadi kalau di konveksi itu kerjaannya saya dulu itu buangin benang teman-teman. Jadi kalau di baju kalian semua masih banyak benang yang keluar, kerjaan saya dulu buangin benang kayak gitu. Terus kalau baju ada yang kusut, saya juga dulu di konveksi juga gosok juga. Gak cuma satu, tapi saya ratusan lusin kalau gosok. Nah, saya di sini di konveksi ini kerjanya yang sangat luar biasa, karena saya bisa kerja dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Gajinya hanya 160.000 1 bulan. Masya Allah, 1 bulan. Jadi kalau untuk Oriflame belum tumpuk.
160.000 berapa koin? Hitung sendiri lah, agak-agak pusing. Nah, jadi perjalanan saya menuju Oriflame dulu itu bikin status di Facebook. Awalnya nggak tahu Oriflame sama sekali. Jadi pada suatu saat saya bikin status di Facebook, aku mau bisnis apa aja lah, segala jualan cilok juga boleh gitu. Ya S2 mah apa aja dikerjain, jualan cilok oke lah gitu kan ya. Lalu di situ ada yang komen, Mas Agus join Oriflame yuk gitu. Oriflame opo menaiki, gimana ya mikirnya. Jadi saya ditawarin Oriflame nggak langsung join teman-teman. Saya cari tahu dulu di Google. Ngerti Google sih, cuman aku dulu nggak ngerti email. Tahunya cari di Google dulu, aku cari Oriflame itu apa. Setelah aku cari tahu tentang Oriflame, banyak nama-nama leader yang muncul. Saya klik produknya, kosmetik, bisa jualan ya. Jadi saya memutuskan untuk nanti dulu ya Mbak, saya pikir-pikir dulu gitu. Ada yang suka kalau ditawarin dulu, pikir-pikir dulu, ada nggak? Kalau sekarang ditawarin nggak pakai mikir kan, udah di Bali, ya kan? Nah, jadi dulu saya nggak langsung memutuskan untuk join. Jadi satu bulan baru saya memutuskan join, karena si yang memprospek saya, Mbak Ayu Gusti Melas, mungkin lagi nonton. Terima kasih karena sudah nyemplungin saya ke bisnis Oriflame. Nah, dulu itu dia selalu 3 hari sekali inbox, 3 hari sekali inbox. Terus saya mikirnya ya udah join lah, cuma 24.900. Serugi-ruginya saya cuma segitu teman-teman. Nah teman-teman, lalu saya join Oriflame, nggak langsung yang jalanin bisnisnya. Di awal mah pingin bisnis, udah join lah, nggak ngapa-ngapain ada. Yang awalnya nggak ngapa-ngapain ada, banyak. Tapi saya masih mending lah, masih bisa jualan. Saya jualan, saya pakai sendiri. Sebenarnya itu tutup poin terus, 100 poin terus, jualannya lumayan bagus gitu. Nah, setelah saya sudah sekitar 2,5 tahun cuman jualan, 2,5 tahun cuman pakai produknya, lalu saya dapat hidayah teman-teman. Oh, dapat cowok hidayah antara senang dan ya lumayan senang karena saya kesundulan. Ada yang kesundulan? Pernah kesundulan? Sama. Tapi saya bersyukur gitu loh. Kalau mungkin sebagian udah kesundulan, bonus saya bonusnya lebih gede dari saya gitu ya. Saya pun demikian teman-teman. Jadi sadarnya tentang duit gitu. Kamu bonusnya udah berapa? Udah 2 juta. 2 juta. Aku masih 200.000 gitu. Karena sampingnya nggak ada sama sekali, merekrut sama sekali teman-teman. Jadi setelah saya sadar bahwa saya butuh duit setelah kesundulan tadi, saya memperbaiki cara kerja saya. Yang pertama yang saya kerjakan adalah saya lebih banyak belajar tentang produknya. Kalau cowok itu pengetahuan tentang produk Oriflame pasti nggak terlalu baik, betul? Cowok ada berapa di sini? Ini saya cowok. Acung dong, cowok gitu. Nah kan, ini membuktikan bahwa cowok tuh lebih sedikit tahu tentang produknya. Kadang-kadang mereka tuh lihat produk udah nggak tertarik sama sekali. Tapi kalau lihat duit, butuh duit nggak cowok? Ya, makanya itu saya join Oriflame. Nah, dari situ saya mulai belajar tentang produk. Belajarnya dari mana? Dari YouTube teman-teman. Jadi saya belajar dari YouTube. Jadi nanti kalau ada downline cowok tapi nggak tahu produk, suruh nonton YouTube aja. Suruh mempelajari, nggak usah malu, namanya bisnis tentang produk Oriflame kan ya. Jadi harus tahu produknya itu apa. Jadi saya belajar produk itu ya tentang maskara, blush on, eyeliner, face primer aja sekarang saya udah tahu teman-teman. Ya. Tahu sekarang. Apalagi satu produk yang menurut saya memecahkan rekor bahwa saya itu Oriflamer sejati.
saya pernah jualan optimal feminer. Jadi seminggu saya itu dulu jualan dengan ini barang nggak bisa saya jual. Tiba-tiba dia promo 1 minggu itu aku jual 4 feminer. Ya promo. Ini agak sensitif, jadi kalau kamu ditanya, makanya itu perlunya tahu tentang produk. Kasih tahunya gimana? Ya ada tulisan di Oriflame itu saya jelasin. Atau coba deh dibaca di katalog itu kan ada keterangannya. Karena saya nggak mungkin nerangin hal-hal yang berkaitan dengan fungsi produk vitaminnya tersebut. Teman-teman, jadi itu mengapa saya harus belajar tentang produknya. Jadi suatu hari ada teman saya yang order produk lip liner, aku ordernya eyeliner. Karena apa alasannya? Ner sama, nggak ada bedanya. Ya kan? Jadi ya udah, yang ada ner jualan aja. Udah sampai, bukan yang ini. Yang mana? Yang buat bibir. Ini warnanya hitam. Buat bibirnya. Taruh di bibir. Dan yang kedua yang saya perbaiki adalah saya lebih belajar tentang success plan. Saya lebih belajar tentang gimana bisa caranya saya dapat duit dari Oriflame. Ya, jadi dari itu saya mencoba untuk memantapkan bahwa kalau ada domain cowok, kalau ada prospek cowok, saya selalu bilang Oriflame ini ada duitnya, Oriflame ini ada jenjang karirnya, gitu. Karena misalkan saya tawarin cowok nggak mau join, nggak mungkin saya tawarin silahkan dipakai lipstiknya, gitu kan? Gitu. Tapi kalau cewek masih memungkinkan, udah dijelasin tentang bisnisnya menolak, nggak apa-apa lah, pasti mbak kan pakai lipstik kan? Pakai lipstik nggak yang di sini? Pasti pakai gitu teman-teman. Jadi saya udah memperbaiki cara kerja dengan 2 hal tersebut, nggak usah banyak-banyak dulu ya, sebenarnya banyak banget. Cuman 2 intinya yang ini. Jadi yang pertama adalah saya lebih belajar tentang produk, ya. Yang kedua saya mempelajari tentang success plan-nya, gimana cara dapetin duit dari Oriflame. Dan itu yang membuat saya berada di Bali. Dan saya bisa open senior director juga kemarin di Desember. Jadi dari setiap kesimpulan, percayalah nanti kamu akan naik title. Ini pribahasa ala-ala aja, ya. Nah, banyak sekali momen yang didapat dari Oriflame teman-teman. Di antaranya adalah ketika saya closing sebagai director di Desember kemarin. Kenapa saya bilang itu momen? Karena di situ saya punya janji pada diri saya sendiri. Kalau suatu saat nanti saya bisa dapat Case Award pertama, akan saya kasih ke ibu saya. Ada yang memiliki yang sama, janji yang sama dirinya sendiri. Case Award-nya mau dikasih ke orang tersayang, untuk anaknya, ada untuk ibunya. Saya demikian teman-teman. Jadi kenapa saya mempersembahkan ini untuk orang tua saya, untuk ibu saya? Jadi saya cerita sedikit. Pada tahun 2012, pada saat itu saya pulang kampung, dapat telepon, nenek saya meninggal. Terus seorang ibu menghampiri saya, itu ibu saya. Dia bilang, Gus, kalau ibu kerja gimana? Gimana? Gak bisa jawab teman-teman. Gak tega lihat orang tua itu mau kerja. Tapi sejenak tanya, kenapa mau kerja? Ternyata tanpa saya ketahui, ibu saya punya utang yang lumayan banyak. Untuk keluarga itu banyak banget teman-teman. Dalam hati gak rela orang tua saya itu kerja, nggak ada anak yang rela ibunya kerja, sementara anaknya masih muda, masih ganteng kan ya. Jadi pada waktu itu mau nggak mau saya relakan
Karena waktu saya pulang itu kerja saya itu masih di konveksi. Yang mentok waktu itu gaji saya selama 5 tahun di sana dari 160.000, 5 tahun kerja di sana gaji saya 1.500.000. Jadi untuk cicilan hutang ibu saya yang 2.500.000 nggak cukup teman-teman. Jadi saya relakan ibu saya kerja, dia pergi bareng saya antar dia ke kalau itu apa sih bahasa keren, nggak kerennya karantina itu apa sih namanya? Yayasan, benar. Ibu pernah di yayasan? Jadi saya mengatakan ibu saya ke yayasan teman-teman. Sedangkan ibu saya itu belum pernah sama sekali keluar dari kampung dari saya kecil. Nyebrang di Jakarta yang mobilnya banyak, gandeng saya nggak pernah lepas. Terus saya nggak mungkin kayak ibu di sini saya tinggal nggak kuat. Kayaknya ya Allah kok saya nggak mampu banget untuk bahagian orang tua saya gitu. Ya kalaupun terjadi hutang itu di luar pengetahuan saya. Nah dari situ ibu saya kerja udah sekitar 4 tahun dan akhirnya alhamdulillah kerjanya hutangnya udah lunas. Alhamdulillah. Jadi kenapa saya ingin banget mempersembahkan Cashmore ini sebagai bentuk hadiah untuk ibu saya, karena dia udah lama bekerja gitu ya, belum pernah beli apa yang dia suka. Jadi selama dia kerja bertahun-tahun hanya untuk bayar hutangnya. Dan kemarin karena saya closingnya director di bulan Desember, artinya tanggal 15 Jumat kemarin Cashmore sudah mendarat. Jadi insya Allah sebulan dari sini Cashmore-nya akan kasih untuk ibu saya. Teman-teman, saya rasa kita semua sama memiliki janji ingin membahagiakan orang-orang tersayang, benar? Entah itu ibu yang belum berkeluarga otomatis dia akan untuk orang tuanya, janji ingin membahagiakan orang tuanya. Kalau sudah punya anak otomatis semua tertuju sama anaknya, atau untuk kakaknya, orang-orang terdekatnya. Kalau saya yang lulusan S2 tadi bisa sampai di sini di Bali, semua pasti bisa. Terima kasih untuk Oriflame Indonesia. Terima kasih untuk upline saya. Insya Allah with you, Oriflame.